Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita sudah tahu bahwasanya di tahun depan 2021 ini akan ada penerimaan CPNS 2021, juga ada penerimaan PPPK atau P3K di tahun depan. Nah, apa syarat dan ketentuan untuk mengikuti P3K ini? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Kemudian tak lupa pula kami merekomendasikan Bimbel online persiapan teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS 2021, yaitu melalui Ayo CPNS, http://ayocpns.com. Ini mudah sekali untuk diakses. Kemudian untuk membeli paketnya, teman-teman silahkan menggunakan kode referral ini untuk mendapatkan diskon 25.000. Link ada di deskripsi, tinggal klik kemudian tekan tombol daftar sekarang dan isi biodata, masukkan kode referral, teman-teman akan mendapatkan diskon 25.000 setiap pembelian paketnya. Teman-teman, syarat utama untuk mengikuti seleksi guru PPPK 2021 itu adalah sebagaimana sumber yang saya dapatkan dari rekrutmen ASN Indonesia. Syarat utama untuk mengikuti seleksi guru ini, pertama, guru honorer yang terdaftar di Dapodik pada sekolah negeri atau swasta. Jadi guru-guru honorer yang sudah terdata di Dapodik itu bisa mengikuti. Makanya jika ada pendataan dari operator, itu teman-teman sebaiknya aktif untuk mengikuti dan daftar di Dapodik, baik itu untuk sekolah negeri maupun untuk sekolah swasta. Kemudian syarat kedua adalah peserta yang lulus S1 dan punya sertifikat pendidik meskipun belum mengajar. Jadi ini bisa lewat umum, namun lewat umumnya ini pun ada syaratnya gitu ya teman-teman ya. Pertama itu lulusan S1, yang kedua itu memiliki sertifikat mendidik. Nah, ini bisa daftar P3K meskipun tidak pernah honor. Nah, itu syarat utamanya mengikuti seleksi PPPK formasi guru ini. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak wajib punya NUPTK, juga NIK-nya itu yang terdaftar di Dapodik itu harus sesuai dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Nah, ini syarat-syarat utama yang perlu teman-teman pahami. Kemudian untuk ketentuan kelulusan guru P3K itu yang pertama adalah peserta yang lolos passing grade dan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Jadi ketika teman-teman lolos passing grade-nya terus nilainya itu tertinggi, itu bisa mengajar di sekolah yang dia pilih. Namun peserta yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya atau yang tidak lulus dapat mendaftar ulang dan memilih formasi untuk ujian berikutnya. Nah, ini bagi yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan tempat di sekolah yang dipilih atau yang tidak lulus itu bisa mendaftar ulang dan kemudian memilih formasi untuk ujian berikutnya. Jadi untuk P3K ini diberi kesempatan 3 kali tes. Tidak seperti CPNS ya. Kalau CPNS sekali tes nggak lolos selesai. Namun kalau untuk P3K ini bisa 3 kali tes. Kemudian jika nggak lulus ulang lagi, tidak lulus tes lagi sampai 3 kali. Nah, kemudian kriteria kelulusan guru PPPK ini apa? Peserta yang lolos passing grade namun tidak mendapat tempat di sekolah pilihan akan di-ranking kembali dengan ketentuan. Nah, ini ada perankingan nih teman-teman ya. Perhatikan, pertama, bersedia ditempatkan di wilayah yang membutuhkan. Yang kedua, dapat menolak dan mengikuti seleksi tahun berikutnya. Jadi teman-teman yang misalkan nih pilih di sekolah A, ternyata teman-teman itu lolos passing grade, namun ternyata di sekolah A itu sudah diisi yang nilainya tertinggi gitu ya. Nah, teman-teman ada 2 pilihan. Pertama, bisa memilih dan lolos kemudian ditempatkan di wilayah yang memang membutuhkan teman-teman ini gitu. Namun jika teman-teman menolak itu juga boleh, tapi kemudian harus mengikuti seleksi lagi di tahun berikutnya gitu. Itu kalau yang lulus passing grade namun tidak memiliki tempat di sekolah yang dipilih. Kemudian tahapan seleksi guru P3K 2021 ini pertama ada tahap administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi bidang jabatan.
Dalam seleksi bidang jabatan ini memiliki jumlah soal sebanyak 150 butir dengan waktu 170 menit. Jadi ada 150 butir soal, teman-teman disuruh menjawab dalam waktu 170 menit. Kalau CPNS itu kan 100 soal dengan waktu 100 menit kan kayak gitu. Ini bedanya. Kemudian kriteria soal seleksi guru P3K ini ada 4 jenis kriteria soal yang diseleksikan. Ada kompetensi teknis itu 50 soal dengan pembagian waktunya itu sekitar 60 menit. Kemudian tes bakat skolastik itu ada 40 soal dengan waktu 60 menit. Kemudian ada tes manajerial 30 soal, waktunya 25 menit, dan wawancara tertulis sekitar 10 soal dan boleh dikerjakan selama 10 menit. Nah, ini kriteria-kriteria soal dalam perinciannya tadi untuk tes seleksi guru PPK 2021. Ini ada 4 jenis tes yang harus teman-teman lalui. Kemudian contoh soalnya nih. Nah, contoh soalnya itu seperti apa? Ini kalau untuk soal kompetensi teknis itu contohnya seperti ini. Dari pernyataan berikut, 1. Menyajikan informasi tentang tugas kelompok yang akan dilakukan. 2. Memberikan penghargaan kepada individu maupun kelompok, dan seterusnya sampai nomor 6. Kemudian teman-teman disuruh untuk mengurutkan gitu. Nah, seperti perintahnya, dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif, langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan cara titik. Nah, teman-teman suruh mengurutkan langkah-langkahnya. Nah, ini jenis soal kompetensi teknis yang akan teman-teman ujikan ketika mengikuti seleksi P3K. Kemudian kalau contoh soal tes bakat skolastik itu seperti apa? Ini contohnya nih. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Simpulan yang paling tepat adalah, nah ini contoh skolastik ini, bakat skolastik. Nah, teman-teman disuruh memilih di jawaban A, B, C, D, E. Nanti insya Allah pada video-video selanjutnya kami akan memberikan pembahasan soal mengenai tes P3K ini. Tidak hanya untuk belajar CPNS saja, namun insya Allah kita juga akan memberikan pembahasan mengenai soal-soal yang akan diujikan di P3K nanti. Kemudian kalau contohnya kompetensi sosiokultural. Nah, ini contoh sosiokulturalnya seperti ini. Nino adalah ketua kelas di sebuah sekolah unggulan. Nino pernah memberitakan pengumuman dari guru dengan tidak lengkap. Misalnya, tidak memberitahukan komponen penilaian dari suatu tugas, padahal guru sudah memberitahunya. Ia berpikir jika ia memberitahukan kepada teman-temannya, maka tugas teman-temannya akan lebih baik darinya. Ketika bapak atau ibu menemui siswa yang demikian, apa intervensi yang seharusnya dilakukan? Nah, ini jenis soal kompetensi sosiokultural. Kemudian jenis soal yang terakhir adalah kompetensi manajerial. Contoh soalnya itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang erat di kelas adalah dengan menerapkan strategi belajar student-centered learning. Bagaimana peran guru dalam strategi belajar ini? Nah, ini contoh soal kompetensi manajerial. Nah, insya Allah pokoknya nanti kita akan menyempatkan diri dalam membahas soal-soal yang akan diujikan di P3K. Jadi tidak hanya kami akan membahas soal-soal diujikan CPNS 2021, insya Allah soal-soal yang akan diteskan dalam P3K kami akan juga mencoba membantu teman-teman dalam menjawab ataupun berlatih dalam menjawab soal-soal untuk tes P3K ini. Nah, terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga ini informasi bermanfaat kepada teman-teman semua. Namun jika memang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di-share agar lebih banyak orang yang tahu akan informasi ini. Mungkin ada orang yang belum tahu atau tidak tahu. Dengan amal jariah teman-teman meng-share video ini, mereka jadi tahu dan siap untuk mengikuti tes seleksi P3K. Sebelum saya tutup, saya ingatkan, silahkan di-like jika suka, dislike jika tidak suka, dan tekan tombol subscribe serta lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Mamun Indonesia. Terima kasih dan see you next time. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.